Baik, berikut Wakil Jaksa Agung kami persilakan. Izin pimpinan rapat yang terhormat, pimpinan rapat beserta seluruh anggota DPR Komisi 3, Wakil Menteri Menkumham dan Wakapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR RI yang membahas mengenai RKA KL dan RKP KL tahun 2002. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan informasi bahwa saat ini Kejaksaan Republik Indonesia telah melahirkan sebuah struktur baru, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer atau Jampitmil. Hal ini merupakan sebuah pengejawantahan dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Diharapkan Jampitmil pada Kejaksaan Republik Indonesia mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh auditorat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada tahun 2021 ini, Kejaksaan memiliki 7 program prioritas sebagai hasil dari rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 dan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan rapat kerja dimaksud adapun 7 program tersebut, yaitu 1. Pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka percepatan pembangunan nasional. 2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional. 3. Pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik. 4. Digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. 5. Penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan kemanfaatan khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. 6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. 7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa situasi nasional belum stabil mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga mengharuskan semua kementerian, lembaga untuk melakukan penghematan anggaran guna mendukung program PEN. Selain itu tentunya diharapkan agar berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, selain itu meskipun fokus dalam penanggulangan COVID-19, kami tetap menjamin tugas pokok dan fungsi dan kewenangan dalam penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan baik. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, sesuai dengan undangan yang kami terima pada kesempatan ini, kami akan memaparkan RKA dan RKP Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 sebagai berikut. 1. Capaian anggaran dan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Pagu Kejaksaan tahun 2020 sebesar 6,9 triliun.
Berdasarkan aplikasi 1DJA Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2020 sebesar 6.879.407.212.558 rupiah, atau secara persentase mencapai 98,34%. Realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 934 miliar atau 167,88% dari total target 556 miliar. Adapun realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 per program dan jenis belanja telah kami uraikan ke dalam 8 program kerja, yaitu 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan. 5. Program penyelidikan, pengamanan, penggalangan permasalahan hukum di bidang Ipolexosbud Hukum dan Hankam. 6. Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum. 7. Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi. 8. Program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Terkait capaian anggaran dan kinerja Kejaksaan RI 2021. Berbicara mengenai anggaran Kejaksaan tahun 2021, terjadi perubahan yang cukup mendasar terkait penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP dan penggunaan aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam penyusunan RKA KL. Hal ini sebagai mandat dari surat edaran bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor S/122 tahun 2020 dan nomor 517 tahun 2020 tentang pedoman redesain sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP. Kami telah melaksanakan efisiensi program yang semula terdiri dari 8 program menjadi 2 program saja, yaitu program dukungan manajemen dan program penegakan dan pelayanan hukum. Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga dikarenakan terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini, yaitu 1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal. 2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan. 3. Rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung atau bersifat normatif. Dan 4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik. Adapun terdapat beberapa tujuan dari redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, yaitu 1. Mengimplementasikan kebijakan money follow program dan penguatan penganggaran berbasis kinerja. 2. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian lembaga dan mengurangi tumpang tindih. 3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik. 4. Mendorong kementerian lembaga untuk menerapkan prinsip value for money. Dan 5. Meningkatkan integrasi belanja antar kementerian lembaga dan belanja pusat daerah. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta para hadirin, pada tahun 2021 Kejaksaan memperoleh pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 9,5 triliun. Kemudian pada bulan Februari 2021 Kejaksaan RI mendapat penghematan anggaran sebesar
427 miliar atau sebesar 4,45% dari pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2021. Penghematan ini kami lakukan dengan memotong anggaran pengadaan sarana dan prasarana serta perjalanan dinas luar negeri dan anggaran diklat mengingat adanya COVID-19. Pada bulan Mei 2021, Kejaksaan Republik Indonesia mendapat penghematan anggaran kedua sebesar 289 miliar atau 3,15% dari pagu alokasi anggaran 2021 setelah penghematan ke-1. Namun, terkait dengan tunjangan kinerja tetap dapat dibayarkan sampai dengan bulan November 2021. Adapun untuk tunjangan kinerja pegawai, bulan Desember 2021 dibayarkan dengan anggaran 2022 pada bulan Januari 2022. Sehingga setelah penghematan kedua ini, pagu alokasi anggaran kejaksaan tahun anggaran 2021 sebesar 8,8 triliun. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta para hadirin, berdasarkan aplikasi 1 DJA Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pagu anggaran kejaksaan tahun 2021 sebesar 8,8 triliun. Adapun realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2021 sebesar 3,3 triliun atau 37,34%. Sedangkan realisasi PNBP sebesar 261,8 miliar atau 41,46% dari total target 631 miliar rupiah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, telah ditambah struktur eselon 1 yang baru pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Oleh karenanya, kami mohon dukungan untuk mengajukan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk kegiatan penanganan perkara koneksitas yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin, dapat kami sampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi tahun anggaran 2002 kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 24 tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 dengan total kebutuhan anggaran sebesar 20,1 triliun. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 361 tahun 2021 dan nomor 238 tahun 2021 pada tanggal 29 April 2021, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar 6,8 triliun. Sehingga pada pagu indikatif tahun anggaran 2022 mengalami penurunan lebih dari 2,7 triliun. Padahal pada tahun anggaran 2022 kami memiliki agenda penerimaan pegawai dan kebutuhan prioritas, yaitu pembangunan gedung utama kejaksaan sebesar 214 miliar, adapun anggaran berasal dari PNBP sebesar 85,5 miliar, sehingga berakibat tidak dapat menambahkan anggaran untuk belanja kegiatan rutin masing-masing eselon 1, biro-biro dan pusat. Biaya penanganan perkara dan pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Republik Indonesia dan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 2 program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan tahun anggaran 2022, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen. Sebagai tindak lanjut, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Jampitmen telah terbentuk sebagai struktur baru di Kejaksaan. Namun sayang hingga saat ini belum terakomodir dalam pagu indikatif 2022 untuk memenuhi kebutuhan anggaran Jampitmen, sehingga kami pada saat ini
akan mengajukan kekurangan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2022 kepada Menteri Keuangan. Program penegakan dan pelayanan hukum dengan pagu alokasi sebesar 527 miliar serta pagu indikatif 512 miliar rupiah. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta perhadirin, berdasarkan pada anggaran untuk bidang-bidang, yakni 1. Bidang intelijen pusat dan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 67,5 miliar. 2. Bidang tindak pidana umum di pusat dan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 238 miliar. 3. Bidang tindak pidana khusus di pusat dan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 162 miliar. 4. Bidang perdata dan tata usaha negara di pusat dan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 16,7 miliar rupiah. 5. Bidang pidana militer di pusat dan daerah belum terakomodir sehingga kami mintakan kebutuhan anggaran untuk Jaksa Agung Muda Militer dan Asisten Pidana Militer pada 20 Kejaksaan Tinggi sebesar 11 miliar rupiah. Pimpinan anggota Komisi 3 DPR RI serta para hadirin, selanjutnya dapat kami sampaikan terkait dengan program dukungan manajemen, yaitu bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal, pengadaan sarana dan prasarana di pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, serta bidang pendidikan dan pelatihan pusat dan daerah. Bidang pembinaan pusat dan daerah dengan alokasi anggaran 5,4 triliun rupiah. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana di pusat dan daerah dengan anggaran sebesar 618 miliar. Kejaksaan juga memiliki sejumlah kegiatan yang menjadi prioritas nasional pada anggaran tahun 2022 yang dianggarkan sebesar 117 miliar. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia serta para hadirin berkenaan dengan permintaan informasi atas temuan BPK pada tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Temuan pekerjaan pembangunan gedung pusat pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar 1 triliun 169 juta 1 miliar 1.169.330 juta 753,66 rupiah. Atas temuan tersebut telah kami menindaklanjuti rekomendasi dengan telah dilakukan penyelesaian pencatatan nilai aset gedung PPA dan telah disajikan dalam neraca Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 serta sudah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar 1.169.333.735.000 rupiah pada tanggal 17 September 2020. 2. Temuan penatausahaan dan pelaporan aset tetap belum tertib. Atas temuan tersebut kami telah menindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan nomor 406 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 hal petunjuk dan tindak lanjut temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait sistem pengendalian aset tetap. Sudah melakukan koreksi pencatatan dan koreksi reevaluasi aset tetap dan telah disajikan dalam neraca Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Sudah menindaklanjuti dengan surat Jambin nomor 890 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Sudah menindaklanjuti dengan surat Jambin nomor 283 tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal tindak lanjut temuan BUMN pada laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. 3. Temuan penerusan saldo rekening uang titipan yang mengendap di rekening pemerintah lainnya atau RPL belum tuntas sehingga timbul risiko penyalahgunaan potensi PNBP. Atas temuan tersebut telah kami tindaklanjuti sebagai berikut. Sudah ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Pembinaan nomor 386 tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 hal petunjuk dan tindak lanjut temuan pemeriksaan atas saldo uang titipan yang mengendap di rekening pemerintah
lainnya. Telah ditindaklanjuti sebesar Rp3.331.231.717 penyetoran ke kas negara dan pengembalian ke pihak ketiga, dan sisanya sebesar Rp24.084.080,29 akan segera ditindaklanjuti. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara terhadap pendapatan jasa giro sebesar Rp75.792.558 untuk Sater Kejaksaan Negeri Manado dan Kejaksaan Negeri Serang. 4. Temuan upaya penyelesaian uang pengganti belum optimal telah kami tindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara dengan nomor pada bulan November 2019 untuk perkara Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, perkara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp479.359.539 serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta perihal potensi permasalahan hukum status uang pengganti atas nama Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Terhadap saldo uang pengganti yang tidak diketahui berkas, status serta tempat menjalani hukumannya telah ditindaklanjuti sebesar Rp64.503.507.227 dan sisanya sebesar Rp838.168.598 akan segera ditindaklanjuti. Sudah ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan nomor B389-CU-3-CU-08-2020 tanggal 6 Agustus 2020. Hal petunjuk dan tindak lanjut temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait sistem pengendalian intern piutang uang pengganti. Kemudian melakukan koordinasi antara bidang pembinaan, bidang pengawasan untuk menginventarisir permasalahan uang pengganti di setiap kejaksaan negeri dan dibuatkan panduan cara penyelesaiannya. Mengintensifkan pelacakan aset dan pencarian terpidana DPO yang terhutang uang pengganti dengan mengajukan permohonan pelacakan ke AMC Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Temuan pertanggungjawaban belanja biaya penanganan perkara dan belanja operasional pada kegiatan pada bidang pembinaan, pidana khusus pengawasan, seksi pidum, dan intelijen tidak sesuai ketentuan sebesar Rp802 juta. Bahwa pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp802 juta telah ditindaklanjuti sebesar Rp151 juta dan sisanya sebesar Rp650 juta akan segera ditindaklanjuti. 6. Temuan sisa penggunaan uang persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum seketorkan sebesar Rp25.062.500 terhadap sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp25 juta telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara. Pimpinan serta anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan para anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian dalam upaya pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam